Halo semuanya, dalam materi ini kita akan membahas tentang copywriting. Materi ini merupakan lanjutan dari materi dasar pemasaran atau marketing dan dasar digital marketing yang sudah dipelajari sebelumnya. Copywriting. Apa itu copywriting? Copywriting adalah teknik penulisan yang bertujuan untuk mengajak pembaca melakukan sesuatu. Contohnya, jika Anda sedang ingin meningkatkan penjualan, Anda bisa menggunakan copywriting untuk mengajak calon konsumen mengklik tombol beli. Awalnya, copywriting hanya digunakan dalam pembuatan advertorial, sales letter, billboard, dan media pemasaran tertulis lainnya. Itulah mengapa teknik ini dinamakan copywriting. Namun, di zaman multimedia ini belajar copywriting masih dianggap penting. Selain dalam bentuk tulisan, metode ini juga diterapkan untuk membuat naskah video dan podcast. Di samping itu, kemampuan copywriter dituangkan dalam berbagai media pemasaran, termasuk teks di landing page, artikel blog, email newsletter, post media sosial, headline dan meta description pada hasil pencarian Google, iklan berbayar di Google maupun media sosial, judul dan deskripsi video YouTube, dan media lainnya yang mendukung. Tanpa memahami teknik copywriting, kemungkinan besar Anda akan mengalami hal-hal berikut ini. Tingkat konversi pelanggan rendah, trafik website tidak kunjung naik, post di media sosial tidak mendapat banyak respon, artikel blog Anda jarang dibaca atau dibagikan orang lain. Tidak banyak yang berminat untuk mengunduh e-book Anda. Email list sepi pendaftar. Usaha pemasaran afiliasi sepi peminat. Dan masih banyak lagi. Apa saja jenis-jenis copywriting? Berikut adalah 5 jenis copywriting yang perlu Anda ketahui. 1. Direct response copywriting. Direct response copywriting adalah jenis copywriting yang berfungsi untuk mendapatkan tanggapan langsung dari konsumen. Contohnya seperti mengarahkan pembaca untuk mengeklik tombol CTA, berlangganan e-book, membagikan konten, dan lain sebagainya. Biasanya copywriting jenis ini digunakan pada landing page, homepage, iklan media sosial, dan sebagainya. Contohnya seperti mengarahkan pembaca untuk mengeklik tombol CTA, berlangganan e-book, membagikan konten, dan lain sebagainya. 2. Marketing copywriting. Marketing copywriting adalah copywriting yang berfokus untuk menawarkan produk, memberikan solusi konsumen, dan menyampaikan manfaat produk. Jadi, tujuan akhirnya adalah marketing, alias meyakinkan konsumen untuk membeli produk atau layanan Anda. 3. Brand copywriting. Brand copywriting adalah jenis copywriting yang berfungsi untuk menyampaikan citra dan identitas brand. Selain itu, copywriting jenis ini dapat menjadi pembeda brand milik kompetitor. Salah satu bentuk brand copywriting biasanya berupa slogan atau tagline brand. Copywriting jenis ini sering dipasang pada logo dan halaman tentang kami. 4. SEO copywriting. SEO copywriting adalah copywriting yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dan memposisikan konten di Google. Sehingga, copywriting yang ditulis pun harus memenuhi kaidah SEO. Biasanya SEO copywriting digunakan pada deskripsi produk, landing page, dan kategori produk. 5. Technical copywriting. Technical copywriting adalah jenis copywriting yang berfungsi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang cara kerja produk atau layanan. Biasanya, copywriting jenis ini sering digunakan pada produk kesehatan, kecantikan, dan teknologi. Langkah membuat copywriting yang menarik. 1. Pelajari produk atau layanan Anda. 2. Pahami kebutuhan audiens. 3. Tentukan headline yang memikat. 4. Dukung headline dengan lead yang menarik. 5. Tulis copy yang berkualitas. 6. Akhiri dengan persuasi. Pelajari produk atau layanan Anda. Tanpa mengenali produk, layanan, atau konten yang ditawarkan, Anda tidak akan dapat memasarkannya dengan baik. Inilah mengapa pemahaman produk menjadi bagian penting dari belajar copywriting. Untuk memudahkan Anda dalam membuat deskripsi produk, coba tanyakan 3 hal ini kepada diri Anda. Apa yang unik dari produk tersebut? Apa saja fiturnya? Apa manfaat yang didapatkan konsumen dari fitur tersebut?
Pahami kebutuhan audiens. Mengenali audiens Anda tidak kalah pentingnya dari memahami produk sendiri. Mengapa? Karena inti dari copywriting bukanlah tentang keuntungan Anda, tetapi manfaat yang mereka dapatkan ketika menggunakan barang yang Anda jual. Bayangkan jika seseorang menawarkan sampel parfum mobil, padahal Anda hanya memiliki motor. Pastinya tawaran tersebut Anda tolak karena tidak berfaedah, bukan? Kreativitas tinggi memang dibutuhkan untuk membuat headline yang kuat, namun praktiknya tidak sesulit yang dibayangkan banyak orang. Ketiga trik berikut ini terbukti dapat menyulap judul yang terdengar biasa-biasa saja menjadi menarik. Jelaskan manfaat yang Anda tawarkan. Buat pembaca ingin segera membeli. Cantumkan persentase. Dukung headline dengan lead yang menarik. Sebagai yang berada di baris terdepan, headline atau judul tentunya harus dapat menarik audiens, akan tetapi orang belum tentu tertarik untuk menyimak artikel, newsletter, atau landing page Anda lebih lanjut setelah mengklik judulnya. Untuk itu, headline yang menarik perlu didukung dengan lead atau paragraf pembuka yang menarik pula. Berikut adalah beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk membuat lead yang susah ditolak pembaca. Tunjukkan empati. Mulailah dengan fakta. Buat audiens penasaran. Tulis kopi yang berkualitas. Meskipun headline dan lead merupakan bagian penting dalam teknik copywriting, Anda tidak boleh melupakan bagian utama tulisan. Dalam copywriting, bagian ini disebut copy. Ada beberapa formula yang bisa Anda gunakan untuk menulis kopi yang berkualitas, di antaranya. Gunakan kata dan kalimat sederhana. Tulis untuk satu orang saja. Jelaskan manfaat bagi audiens. Manfaatkan subheading. Akhiri dengan persuasi. Apapun tujuan teks copywriting Anda, pada bagian akhir harus selalu ada ajakan untuk melakukan aksi yang Anda inginkan, baik itu membeli produk, subscribe konten, daftar newsletter, atau lainnya. Untuk membuat ajakan tersebut, Anda perlu menggunakan call to action atau CTA. Ini adalah tombol, banner, atau formulir yang berisi perintah bagi audiens Anda di website layanan digital. Misal CTA yang digunakan biasanya seperti mulai sekarang atau daftar sekarang. Tempat teknik copywriting agar tulisan Anda lebih persuasif. Berikut adalah beberapa teknik copywriting yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas copy Anda, baik untuk landing page, sales letter, maupun media pemasaran lainnya. Formula AIDA. Slippery slide. Social proof. Yakinkan audiens dengan frequently asked question. Formula AIDA. ID adalah singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Berikut adalah arti dari keempat unsur tersebut. Attention, tangkap perhatian audiens. Interest, buat audiens penasaran. Desire, buat audiens menginginkan manfaat yang Anda tawarkan. Action, ajak audiens untuk mendapatkan manfaat tersebut. Umumnya, AIDA digunakan dalam strategi content marketing untuk membuat jenis konten yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilalui audiens, dari orang awam hingga siap menjadi pelanggan. Teknik slippery slide. Untuk menguasai copywriting, Anda harus belajar membuat audiens tetap tertarik dengan tulisan Anda hingga akhir. Nah, slippery slide adalah teknik copywriting yang perlu diterapkan agar Anda tidak terdengar membosankan. Pada dasarnya, slippery slide merupakan konsep di mana setiap kalimat dalam teks Anda didukung oleh kalimat selanjutnya. Dengan demikian, semua kalimat memiliki fungsi untuk menjaga rasa ingin tahu pembaca hingga bagian CTA. Social proof. Sebenarnya, teknik copywriting ini lebih tepat digunakan untuk landing page dan sales email. Akan tetapi, Anda juga dapat menerapkannya dalam media pemasaran apapun. Pada dasarnya, social proof adalah elemen copywriting yang digunakan untuk meyakinkan audiens bahwa Anda dapat dipercaya. Ini dapat ditunjukkan dalam beberapa bentuk, termasuk logo klien, testimoni pelanggan, jumlah pelanggan, atau subscriber. Social proof biasanya diletakkan sebelum CTA agar calon pelanggan yakin bahwa mereka dapat berbisnis dengan Anda. Yakinkan audiens dengan frequently asked question. Dalam berbisnis, pasti ada beberapa hal di pikiran target pemasaran yang membuatnya ragu-ragu untuk membeli dari Anda.
Alasannya bisa jadi harga yang tinggi, ada produk serupa yang lebih terkenal, kurangnya pemahaman tentang layanan Anda, dan lain-lain. Untuk mengatasi itu, Anda dapat memberikan alasan layanan, barang, atau konten Anda lebih unggul dari yang ditawarkan kompetitor di dalam kopi Anda. Solusinya adalah membuat segmen Frequently Asked Question atau FAQ. Idealnya, teks pada bagian ini disajikan dalam bentuk poin-poin. Berikut ada 5 contoh dari penulisan copywriting.